Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pratiwi. Saya akan membahas sedikit tentang sintaksis. Pertama, pengertian sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Menurut Horkheimer, sintaksis adalah proses perangkaian kata menjadi susunan gramatikal yang membentuk ujaran. Sintaksis difokuskan pada unsur-unsur pembentukan kalimat baik dari segi segmental dan suprasegmental. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis. Fungsi umum dari sintaksis yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek biasanya ditandai dengan huruf S kapital. Predikat memiliki fungsi penting dalam kalimat, merupakan bagian tengah kalimat. Predikat dapat berupa verba, adjektiva, numerela, frasa kerja. Dalam kalimat, predikat biasanya ditandai dengan huruf kapital P. Objek dapat berupa kata atau frase kata benda. Objek biasanya dilambangkan dengan huruf kapital O. Keterangan biasanya kata keterangan ditulis atau dilambangkan dengan huruf kapital K, atau keterangan merupakan suatu unsur dalam kalimat yang memberikan informasi tentang waktu, tempat, suasana dalam suatu kalimat. Menurut Jeff, kategori sintaksis adalah jenis atau jenis kata yang menjalankan tugas fungsi sintaksis. Terdapat jenis sintaksis utama, yakni kata kerja verba, kata benda nomina, kata sifat adjektiva, dan kata keterangan adverbia. Selain keempat kategori tersebut, ada juga kata tugas yang meliputi kata depan, preposisi, dan kata penghubung konjungsi. Peran sintaksis. Pelaku, penderita, penerima. Peran yang ada dalam struktur sintaksis berkaitan dengan makna gramatikal yang dimiliki oleh struktur sintaksis. Kesimpulan, sintaksis merupakan ilmu yang mengkaji tentang suatu tata bahasa dalam satuan ujaran. Terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperjelas sedikit tentang morfologi. Morfologi adalah salah satu bagian dari ilmu bahasa yang perlu dipelajari lebih dalam. Topik ini fokus pada perubahan bentuk kata dan maknanya. Ada 9 jenis proses morfologi dalam bahasa Indonesia menurut Lawrence dan George. Pertama, derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, komplikasi, abreviasi, derivasi balik, meta-analisis, analogi, kombinasi proses. Contoh morfologi itu kata kucing-kucing merupakan bagian dari proses morfologi pengulangan utuh. Satu kata kucing menandakan hewan bulu berkaki 4, sedangkan 2 kata kucing menandakan bahwa hewan tersebut berjumlah lebih dari 1. Proses morfologi adalah proses pembentukan perubahan kata yang meliputi afiksasi atau penambahan imbuhan, reduplikasi atau pengulangan kata baik sebagian ataupun seluruhnya, akronim, penyingkatan atau pemendekan kata, konversi perubahan kelas kata. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana semantik. Semantik adalah cabang dari ilmu linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Kata lain, semantik adalah pembelajaran atau ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode, lambang, atau representasi lain. Contoh semantik, kata bisa dan dapat memiliki persamaan arti sama. Pipis memiliki arti dalam bahasa Sunda sebagai air kencing, pada bahasa Bali sebagai uang jajan. Fonologi adalah ilmu tentang perubahan bunyi-bunyi fonem, bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi menurut bahasa berasal dari kata fon, bunyi, dan logi, ilmu. Menurut istilah, fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Fonologi terbagi menjadi 2, yaitu fonetik dan fonemik.
Fonetik adalah studi tentang bunyi dari sudut hakikat bunyi dalam suatu percakapan dan pengaruh yang diterima oleh pendengar atau bunyi sebagai bahasa, tanpa melihat inti dan arti suatu bunyi dalam suatu bahasa tertentu. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucap oleh manusia akan memiliki perbedaan makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Ada pula pengertian fonologi menurut para ahli. Menurut Widi, fonologi adalah tata bahasa yang dipelajari dalam cabang ilmu bahasa, di mana ilmu ini akan menganalisis bunyi bahasa secara umum. Widi juga menyebutkan bahwa fonologi memiliki dua cabang ilmu, yaitu ilmu fonetik, mempelajari bunyi yang dihasilkan dari bahasa, dan fonetik, mempelajari bunyi ujaran yang memiliki fungsi untuk pembeda arti. Cukup sekian pengertian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.